obat, terutama obat. Meskipun kita menggembor-gemborkan ke pasiennya itu, ayo minum obat, tapi kalau obatnya sulit kan, nah kita juga gimana mau berbuat ya kalau obatnya nggak ada. Selamat datang, silakan masuk. Alhamdulillah kita udah nyampe di Rumah Sakit Jampang Kulon, dan kita ada ini Jamal nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjang lebar sama Jamal kondisi akses ARV di Jampang Kulon itu seperti apa, nanti kita tanya-tanya. Oke? Sekarang kita beres-beres dulu. Ini kita angkut-angkutin dulu ke klinik. Oke? Perjalanannya lumayan, kita berangkat dari jam 6 pagi, tapi kita sempat ke Pelabuhan Ratu dulu. Kita ke rumah Pak Lukman dulu. Tadi udah sebelumnya kan ke rumah Pak Lukman. Nah, kita nyampe di sini tuh jam setengah 11 jam 11 siang. Oh, ternyata jam 11 siang. Kita udah nyampe di sini tuh jam 11 siang, dan kenalkan nih. Aduh, sialan. Ini ada Kang Jamal. Silahkan kenalan Kang Jamal. Kang Jamal teh siapa Kang Jamal? Saya di sini itu sebagai pendamping sekaligus Oda juga. Oh, pendamping sekaligus Oda juga, iya. Mau open status nggak atau mau ditutup aja? Boleh. Kan ini ke YouTube nanti. Oh, jangan lupa. Kang Jamal belum mau open status. Ya udah, nggak apa-apa Kang Jamal. Saya di sini sebagai pendamping, alhamdulillah udah berjalan hampir 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Iya. Berarti dari tahun 2018. 19. Oh, 2019. Berarti baru setahun aku. Setahun mau 2 tahun jalan. Oh, mau 2 tahun jalan. Alhamdulillah. Betah nggak di sini? Alhamdulillah betah. Betahnya terpaksa atau gimana nih? Ada suka duka. Soalnya kan kalau saya lihat nih kondisi rumah sakitnya kan lumayan jauh ya. Iya. Terutama di Pelabuhan Ratu aja tadi kita dengar pasiennya jaraknya jauh-jauh kalau ke layanan akses yang mau ngambil akses ARV gitu kan. Nah, kalau di sini gimana? Apa jauh-jauh atau gimana? Sama, di sini juga jauh. Ada yang ngambilnya itu dari rumahnya ke Rumah Sakit Jampang itu ada yang kurang lebih 2 jam perjalanan. 2 jam perjalanan? Iya. Itu yang di Desa Sidamulya. Sidamulya. Iya, Desa dari sini Sidamulya. Berapa kilo? Dari sini kalau kira-kira berapa kilo belum, tidak terlalu itu ya. Pokoknya kurang lebih itu 2 jam dari rumah. Pokoknya 2 jam ya perjalanan dari rumah ke sini. Iya. Nah, wow, perjalanannya ekstrim nggak? Perjalanannya sangat ekstrim. Dulu saya juga pas pertama home visit ke rumahnya sempat nyungsep. Nyungsep? Iya, nyungsep karena jalannya itu sangat ekstrim. Nyungsep. Nah, jalannya itu sangat jelek. Kayak sungai kering gitu jalannya. Nah, untuk Oh, jadi kita tuh melewati sungai? Bukan, jalannya itu kayak sungai. Gimana? Jalannya kayak sungai, bukan melewati rusak. sungai. Iya, sangat rusak. Jadi saking banget. rusaknya jalannya itu mirip sungai. Nah, gitu. Ekstrim katanya bro, jadi harus pakai motor trail. Iya. Saya juga kalau home visit itu harus membutuhkan tenaga ekstra kalau ke jalan-jalan yang jelek. Gila. Untuk mengantisipasinya untuk beberapa bulan ini obatnya itu sama saya diambilkan ke rumah sakit. Nah, ketemuan di jalan. Kalau tidak, si pasiennya itu ngambil ke rumah saya. Karena dari rumah itu karena jarak jauh. Terus sekarang ada lockdown setiap wilayah Jampang. Sekarang juga sudah beberapa lokasi itu di lockdown. Kemarin juga saya sempat mengantarkan obat ke wilayah Cimas ya. Sempat ada perdebatan sama petugas. Ya, dikiranya itu saya itu mau main, mau liburan. Padahal gitu kita kan. mau ngantar obat, tapi kita dicegah sama petugas Satgas Covid, disangkanya kita mau main. Nah, iya. Kemarin juga sih saya jalan keluarnya gimana? Jalan keluarnya saya itu kemarin kan kebetulan saya pakai baju dinas ya, yang dari dinas kesehatan itu, baju hitam.
Terus obatnya itu buktinya ada, saya bawa obat, terus saya tunjukkan Pak ini Sama surat tugas juga nggak? surat tugas. Kebetulan kemarin tuh saya belum mengantongi surat tugas belum ya. mengantongi surat tugas. Karena pas kebetulan pas hari itu lockdown. Sebelumnya tidak diberlakukan lockdown. Berbagai Jadi nggak nyangka ya tiba-tiba lockdown dan surat tugas belum nyampe, Iya. belum ada di tangan. Wah, jadi sulit untuk ini. Untungnya ada kaos Dinkes dan obat-obatan iya. ya. Obat-obatan. Akhirnya dikasih Iya, jalan. dikasih jalan. Wah, luar biasa nih Kang Jamal nih di kabupaten. Ada yang lebih jauh juga itu ke daerah Lengkong. Lengkong. Lengkong, terus Berarti kalau Lengkong ke sini berapa perjalanan? Lengkong itu 1 jam lebih. 1 jam lebih 1 juga. jam lebih. Yang paling dekat berapa menit? Yang paling dekat itu ada yang 15 menit. 15 menit. 15 menit. Paling dekat ya. Di wilayah Sukabumi sama rumah sakit Jampang juga itu pasiennya itu relatif ya, ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi istilahnya kita sebagai pendamping itu tidak ada yang merasa enak satupun tidak ada yang merasa enak ya. Ada soalnya kan rumah orangnya itu ada yang dekat, ada yang jauh, mau tidak mau kita harus tempuhkan demi untuk mencegah si orangnya itu terputus obat. Kita mau tidak mau untuk memfasilitasi gimana caranya orang tersebut bisa meminum mengakses obat tiap hari. Walaupun mereka nggak harus nyampe, jadi nggak wajib ya. Jadi di sini memang lumayan fleksibel, nggak harus wajib datang ke layanan ya, karena memang tadi ada pertimbangan jarak juga karena ada pandemik juga ya. Ada pandemi. Di sini ada berapa pasien? Di sini yang aktif itu sekarang itu kurang lebih 40. Oh, banyak nih. Iya, ada yang lost follow up juga sekarang banyak. Kemarin pas saya home visit ke rumahnya mengecek kenapa sampai bisa lost follow up, ada berbagai alasan, ada yang beralaskan alasan rumahnya terlalu jauh, terus sama saya kan setiap ketemu sama saya dihimbau untuk pengambilan obat itu sama saya diambilkan untuk mengantisipasi terjadinya lost follow. Tapi si odanya itu ada yang menolak, ada yang mau. Tapi kalau ada yang menolak itu juga kan kembali lagi ke orangnya. Kalau kita kan cuma memfasilitasi, hanya memberikan pelayanan. Kalau si odanya tidak mau kan sekarang kalau kita memaksakan ke odanya harus minum obat, tapi si obatnya tidak diminum, sedangkan obat yang sekarang untuk orang-orang B20 itu sangat sulit diakses ya, sangat jarang. Di rumah sakit Jampang juga sekarang mengalami kesulitan, setiap orang itu dikasih jatah satu orang tuh buat 2 minggu. Jadi dalam sebulan itu oda itu mengambil obat itu 2 kali pengambilan. Jadi jatah satu bulan itu 2 kali datang. Yang harusnya biasanya sebulan sekali, sekarang mau sebulan 2 kali. Dikarenakan kondisi ARV juga memang di sini emang agak sulit. Iya, agak sulit. Yang nggak ada itu ARV jenis apa aja nih? Kalau FDC kan udah nggak ada ya. FDC udah nggak ada. Terus apa lagi tuh? Kalau yang di sini kan kebanyakannya FDC yang 3 jenis itu, Epaviren, Tenofovir sama Lamivudin. Nah, cuman 3 jenis itu. Sekarang itu yang FDC juga sekarang beralih sama yang 3 jenis. Kalau dulu kan ada yang minta FDC, ada yang minta yang 3 jenis yang barusan. Sekarang mau tidak mau yang FDC juga dikasih. Semua. Semua dikasih sama pecahan. Kayak gitu. Jadi menurut Kang Jamal harapannya kedepannya gimana nih terkait dengan tadi kan yang akses obat jauh, kemudian ada juga yang LFU karena ya berbagai alasan, karena pandemik juga, karena masalah obat-obatan juga. Harapannya Kang Jamal sebagai pendamping ODA di wilayah Jampang gimana nih? Harapan saya itu yang nomor 1 obat ya. Obat terutama obat. Meskipun kita menggembor-gemborkan ke pasiennya itu ayo minum obat, tapi kalau obatnya sulit kan, nah kita juga gimana mau berbuat ya kalau obatnya nggak ada. Tapi kalau yang pertama itu obat dulu untuk di fasilitas kelayanannya itu tersedia. Nah, kita juga untuk mengajak
oda-oda untuk supaya tidak LEPU juga, obat kan udah aman. Jadi tinggal kita kembali lagi sama kita dan kembali lagi ke odanya. Oke. Obat ya yang pasti Iya, harus obat. tersedia ya. Kalau pelayanan di sini baik-baik? Kalau pelayanan di sini alhamdulillah, terutama untuk pasien B20 sangat diutamakan ya. Jadi istilahnya kayak kadang kan kalau orang lain kan ke poli dalam kan nunggu harus berjam-jam. Kalau sini kan ngelihatnya kan ODA itu sangat rentan dengan penyakit yang lain lagi ya. Oh, jadi dipercepat ya. Dipercepatkan, Karena mereka prioritaskan, rentan ya, dari dengan penyakit yang penyakit, tertular penyakit yang lain, jadi Iya. lebih dipercepat Iya, dan dipercepat prosesnya. diutamakan. Kalau pelayanan di sini alhamdulillah nggak ada masalah. Untuk perawat-perawatnya juga tidak ada yang mendiskriminasi Udah nggak ada ya. Udah nggak ada Kasus-kasus kasus-kasus untuk diskriminasi di layanan itu tidak ada sama sekali. Malah sekarang perawat-perawat di sini ya melihat saya sebagai pendamping sekaligus ODA, mereka itu terenyuh. Jadi istilahnya sering memberi motivasi sama saya untuk lebih semangat lagi mendampingi orang-orang yang senasib, untuk jangan sampai putus jadi harapan. mereka terbuka ya sama Iya. Kang Jamal, Iya. jadi menerima lah. Iya, gitu. menerima. Alhamdulillah. Pesan-pesan nih buat teman-teman yang sesama HIV gimana nih? Pesan-pesan saya gini ya, cobalah untuk memotivasi diri sendiri. Kalau pun banyak orang yang memotivasi pada kita, kalau kitanya tidak bisa memotivasi pada diri sendiri untuk kita bangkit, itu motivasi dari orang lain itu diibaratkannya percuma ya. Diibaratkan percuma. Motivasi yang paling utama itu muncul pada diri kita sendiri, tumbuhkan pada diri kita sendiri. Jadi motivasi itu dari diri sendiri dari orang lain itu kita itu hanya membantu ya. Iya, membantu. Yang mendorong-dorong Iya. aja. Yang larinya mah dia ya. Iya, benar. Yang bisa memotivasi untuk sehat itu kita sendiri. Obat itu sekian persen mengobati, tapi kalau kitanya semangat pengen sembuh, Itu harus datang itu harus dari pada diri sendiri. Oke. Kang Jamal, hatur nuhun Iya, karena waktu juga tidak memungkinkan karena jarak yang Kang terlalu- Jamal musuh Kang Mus. Oh, Kang Jamal Kang Mus. Heeh. Preman pensiun Iya, ya. kan Oh, jadi pendamping oh, jalan. jadi pendamping jalan kesini dulu. Oke. Kang Jamal, makasih banyak ya. Iya, iya, iya. Gak apa-apa ini diupload ya. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Jadi Kang Jamal ditutup maskernya karena belum mau open status. Tapi kalau teman-teman yang di Kabupaten Sukabumi, khususnya di wilayah Penjampangan, jangan khawatir mau berobat atau apa, ada pendampingnya di sini. Oke? Oke. Terima kasih Kang Jamal. Siap. Yuk, dadah. Assalamualaikum. Salam.